Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini selain kita akan membahas terkait bagaimana menggunakan aplikasi pencatatan kas bank, jadi untuk membantu pembukuan sederhana teman-teman yang hanya memerlukan untuk kas masuk dan kas keluar. Saya juga akan mengupdate untuk formula yang kemarin di tutorial kita dalam pembuatan aplikasinya itu belum sempat selesai. Nah, aplikasi yang saya maksud itu yang mana? Yang aplikasi Kasbank 2021. Oke. Nanti link videonya. Jadi kalau teman-teman bisa masuk langsung ke sini, itu harus cek dulu apakah teman-teman sudah punya filenya atau sudah nonton untuk proses pembuatan aplikasi ini. Nah, di sini baru kelihatan setelah ada teman kita yang menanyakan bahwa masih ada yang belum terisi, kayak ini periode lalu, periode berjalan, dan total saat ini untuk masing-masing akun ini belum masuk rekapannya. Jadi masih belum sempurna. Makanya di sini kita akan mengupdate sekaligus untuk mereview seperti apa penggunaannya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke prosesnya, bagi teman-teman yang belum subscribe atau baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi di sini silahkan cek di deskripsi terkait akun terkait proses pembuatannya. Nanti saya masukkan juga di deskripsi partnya. Untuk sekarang kita akan lanjut ke update-nya dulu. Di menu akun ini ternyata di sini belum keisi teman-teman. Berapa misal total penjualan makanan, kemudian total penjualan minuman, berapa ongkos kirim, transport yang kita gunakan ini. Nah, maka dari itu teman-teman kita akan buat di sini di periode lalu ini kita ambil datanya dari transaksi kita. Jadi di sini ada transaksi. Nah, kalau teman-teman buka yang tanda tambah di atas yang kemarin sempat dibuat ini kan akan muncul. Nah, di sini ada angka 1. Ini dia di bagian kolom N atau di sini KB5. Jadi KB5 untuk ininya, akun-akunnya teman-teman ya. Kita akan masukkan dulu KB5, kita ambil untuk saldonya itu TRX jumlah. Kalau teman-teman klik itu sudah ada namanya. Ini ibaratnya penamaan dari kolom atau variabelnya. H ini diberi nama TRX JML. Kita masuk ke akun. Saya zoom dulu. Oke, ini kita sudah masuk. Formulanya itu ini coba dibuka dulu yang tanda tambah ini. Nih teman-teman ya, sudah ada di sini. Jadi sama dengan jika akun ini atau J teman-teman ya, J9. Jadi logika awal dulu, kalau kosong ya kita kosongkan dulu. Sama dengan kosong tanda kutip 2 kali, maka di sini periode lalu kita kosongkan juga. Jika salah, kita jumlahkan. Sum if, jumlahkan jika, range-nya kita ambil di KB5. Jadi ini ada KB5 yang tadi teman-teman yang sudah kita buat di transaksi. Kemudian kriterianya berarti angka 2, karena kalau angka 1 sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, angka 1 itu berarti kita maksudkan untuk periode berjalan. Kemudian angka 2 adalah periode yang berlalu atau periode sebelumnya. Berarti 2 dan ambil akun ini teman-teman. Kemudian kita jumlahkan itu
kita yang dijumlahkan adalah TRX JML. Kita tutup. Oke, kita enter. Otomatis akan dikoreksi karena kurang satu kurung penutup. Dia saja. Kita copy ke bawah seperti ini. Nah, ini kosong teman-teman ya. Ini 0, tidak ada transaksi. Kemudian kita ganti saja, jangan yang di formula ini, kita ganti untuk J9-nya menjadi B9 teman-teman. Jadi kita ambil yang kode saja yang di sini. Kita copy ulang, paste. Ini kosong karena ini sebenarnya tidak kosong. Ini ada formulanya, makanya dibacanya tidak kosong ya. Oke. Kemudian periode berjalan kita tinggal copy saja karena konsepnya sama. Tinggal teman-teman copy dulu formulanya, kemudian kita klik kanan, copy, enter untuk membatalkan pengeditan. Kemudian klik 2 kali dulu, baru teman-teman paste. Nah, ini tinggal ganti aja angka 2 di sini menjadi angka 1. Oke, kita enter. Kemudian kita tarik lagi, copy ke bawah. Seperti ini. Kita cek dulu di transaksinya. Di sini sudah ada yang transaksi ininya. KB5 ini ada tambahan untuk nama outletnya. Ininya outlet 1, outlet 2. Oke. Karena kita kemarin ini per outlet, tapi kalau keseluruhan berarti teman-teman di KB5 ini klik KB5-nya, klik kanan, kemudian pilih insert entire column supaya tambah, sebelumnya ada baris 1. Ini kita beri nama total saja ini, atau KB6 supaya seragam. Ini kolom bantu, jadi KB itu adalah kolom bantu. Nah, formulanya kita samakan saja dengan yang ini. Yang KB5 kita copy dulu. Oke. Lalu teman-teman paste, klik 2 kali dulu. Jadi saya zoom dulu. Seperti ini, kita klik, kemudian klik kanan, paste. Di sini kita hapus saja untuk F8-nya. Jadi cukup angka 1 kemudian nama akunnya. Oke, jadi seperti ini. Kita copy ke bawah sebanyak yang teman-teman perlukan. Jadi ini sudah hilang outletnya. Nah, ini tinggal teman-teman klik di sini, beri nama KB6. KB6. Oke, ini KB6. KB_6 kita enter. Kemudian masuk ke menu akun. Ini keseluruhannya. Jadi ini untuk keseluruhan. Kita ganti juga KB5 ini menjadi KB6. Kita edit, enter. Ini kita edit juga KB5-nya menjadi KB6. Ini baru muncul datanya karena memang ini yang ada datanya teman-teman di sini. Nah, untuk total saat ini tinggal tambah saja periode lalu ditambah dengan periode berjalan. Nah, ini error, kita hilangkan saja. Jadi sama dengan if error. Jadi tambahkan saja if error, kemudian tutup kurung. Titik koma, kemudian tanda petik 2 atau kosong. Kita tutup, enter. Nah, ini sudah selesai untuk data kita teman-teman untuk penjualannya, total pendapatan tunai. Nah, di sini saya tidak pisahkan itu penjualan makanan outlet 1, outlet 2 itu tidak dipisahkan karena memang tujuan awal ini sebenarnya untuk yang ke bagian ini teman-teman, untuk kas banknya kita pilih. Nah, kalaupun misalkan
teman-teman mau ngedit sendiri nanti, itu bisa teman-teman kita perbaiki kembali, karena di sini kan sudah ada totalannya. Dari contoh di sini ada 4 outlet, kalaupun ditambah ya tinggal nambah kolom lagi, kemudian copy formulanya. Jadi tetap hasil akhirnya adalah 350, sini 570, kemudian itu harus sama dengan yang di akunnya. Oke, nanti rinciannya masuk ke rincian akun. Nah, cara penggunaannya kita simpel saja. Ini isi dulu untuk profil bisnisnya ini teman-teman. Oke, diisi dulu. Setelah diisi semua, periode awal ini maksudnya adalah tanggal awal yang ingin kita munculkan di laporan untuk jadi periode berjalan. Misal kita pilih tanggal 1 bulan 2 bulan 5, sorry. Oke, tanggal 1 bulan 5. Ini kita ganti dulu formatnya, karena sebelumnya ini aplikasinya kita buat di Google Sheet, tapi di Excel pun tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting kita tidak menggunakan makro atau VBA, jadi saya gunakan di Excel biasa saja teman-teman. Kita atur formatnya ke ini saja, jadi hari dulu, kemudian bulan, baru tahun, seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman cek transaksi ini, tanggal kita mulainya ke bulan sampai bulan 5 juga, misalkan kita masuk ke transaksi. Oke, ini transaksinya bulan 4 semua, kita ubah dulu format tanggalnya. Jadi klik kanan, kemudian format sales, custom, kita pilih tanggal sesuai yang diinginkan, ini saja, tapi tahunnya kita bikin muncul panjang, tambah Y 1 kali. Oke, jadi seperti ini. Nah, yang ini jadi saldo awal semua. Kalau teman-teman lihat, otomatis akan jadi periode lalu. Periode berjalan itu tidak ada, karena yang periode berjalan ini, tinggalkan dulu, yang periode berjalan ini itu maksudnya dari bulan 5. Jadi bulan 4 ke bawah ya sudah otomatis akan jadi saldo awal. Nah, kalau kita misalkan ingin munculkan, berarti di transaksi ini teman-teman nanti harus misal ada bulan 5, kita gantikan saja ini bulan 5. Jadi seperti ini. Nah, ini angkanya angka 1 muncul teman-teman. Baru muncul di akun ini saldonya. Jadi kebagi, ada periode lalu, ada periode berjalan. Jadi bisa untuk nginput selama 1 tahun transaksi. Nah, saya jelaskan di sini sudah selesai. Kemudian di kas bank, ini ya sudah pasti untuk menampung kasnya. Jadi kasnya misalkan kita ada B4 misalkan bank ya. Ini atau kita pakai K3. K ini maksudnya adalah kode saja. Saya berikan contoh itu K adalah kas. Jadi kas ketiga itu kas outlet ya, kas outlet 3. Jadi ada sendiri kasnya. Jenisnya ya tunai. Kemudian saldo awal jangan isi di sini teman-teman, tapi isi tanda tambah di sini. Saldo awal ada di sini yang manual, kita masukkan misalkan 200.000, maka otomatis keisi yang ini. Kita tutup. Kemudian di akun seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini untuk pendapatan, biaya-biaya semua yang lawannya kas. Nanti khusus yang 2 ini jangan diubah teman-teman, ini untuk mutasi kas masuk dan kas keluar. Ini untuk mutasi kas, misalkan teman-teman ada transfer dari kas tunai nyetor ke bank, berarti ada yang lawannya kas keluar untuk tunainya, kemudian kas masuk lagi dibuat untuk transaksi banknya. Di setting ini teman-teman tinggal isi sendiri yang tipe-tipenya, karena ada per tipe, nanti ini ada tipenya
kemudian ada penerimaan dan pengeluaran jenisnya, cukup 2 saja, outletnya tinggal nambah. Oke, seperti ini. Transaksinya kita buat satu lagi tanggal 2 bulan 5 2021. Misal ini transaksi ya 02. Ini bisa dikosongkan, bisa diisi. Akunnya ini kita misalkan ada penjualan lah, penjualan makanan. Kas banknya itu kas outlet 3 ya. Cabangnya sudah pasti outlet 3 juga yang kita isi. Nah, keterangannya ini ya penjualan outlet 3 makanan. Jadi cukup simpel sekali, tinggal ngisi keterangan, jumlahnya misalkan 320.000. Nah, ini secara otomatis akan masuk ke laporan pertama ya. Ini ada 320.000 sudah masuk saldo in. Kemudian di akun itu ada penambahan di penjualan makanan, jadinya 470. Nah, kalau teman-teman lihat R akun rekapnya, ini sudah muncul penjualan makanan. Nah, ini muncul 2 kali karena ini bisa diatur, bisa dipilih saja yang mana dimunculkan kayak begini. Nah, teman-teman bisa atur sendiri akunnya. Kita bisa hapus, kemudian yang mau dimunculkan adalah misalkan ongkos kirim sudah, uang pulsa, uang makan karyawan, ini sudah semua ya. Tapi kalau misalkan pilih lagi penjualan makanan, muncul lagi angkanya. Jadi nanti disesuaikan kebutuhan saja. Outlet 3 ini otomatis sudah muncul. Kas bank untuk outlet 3 ini, saran saya supaya lebih mantap penggunaannya, ini bisa ke Google Sheet juga supaya online. Oke, jadi seperti ini 320, saldo akhirnya sudah ini sudah ada. Nah, itu untuk update aplikasi kita, kemudian bagaimana proses penggunaannya. Jadi cukup simpel saja. Saya harapkan teman-teman untuk melakukan pembukuan kas bank bisa gunakan aplikasi ini, karena menurut saya sudah bisa merekap data-data secara detail, kemudian bisa memberikan gambaran posisi kas masing-masing cabang atau masing-masing outlet teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar, atau ingin sekedar berdiskusi untuk kebutuhannya, bisa hubungi kontak saya yang ada di deskripsi video ataupun yang ada di videonya. Oke, cukup sekian. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.